Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pagi ini, pagi yang begitu cerah, terdengar suara burung, dan suaranya agak teduh nih, belum keluar matahari. Baik, kita jumpa lagi dalam acara Ulumul Quran dengan tema bagaimana kita hidup terbebas dari kesedihan dan ketakutan. Itu tema yang kami sodorkan. Baik, alhamdulillah Ustaz Husin sudah hadir di sini, juga Ustadz Alfan. Assalamualaikum Ustaz Husin, Ustadz Alfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang disampaikan oleh Ustaz Husin nanti. Baik, acara ini juga disiarkan ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, Radio Luciana Nomor 1 di Semarang, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Madinah di Pontianak, Radio Rasa di Palembang, Radio Almas di Magelang, kemudian juga Radio Komunitas di Situbondo, juga Radio Rasil Mercy di Yogyakarta. Baik, kita mulai saja Ulumul Quran pada hari ini. Bagaimana melindungi hidup kita terbebas dari ketakutan dan kesedihan. Pengantar akan disampaikan oleh Ustaz Alfan Sunari. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wa inna allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin tahirin wa ashabihil akramin al mayamin al muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar Radio Silaturahim, pemirsa televisi Silaturahim, alhamdulillah berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dalam nuansa mentadabburi ayat-ayat suci Al-Qur'an yang merupakan panduan undang-undang cahaya hidup kita di alam dunia ini guna memilih peran yang kita akan laksanakan, karena peran, ucapan, ataupun aktualisasi kita akan mengundang atau mengakibatkan konsekuensi pada kehidupan selanjutnya, pun pula kehidupan kita di dunia ini. Banyak yang kita pahami bahwasannya kita hidup ini pingin aman-aman saja, terbebas dari rasa takut, khawatir, dan kesusahan. Oleh karenanya kita mencari sandaran atau andalan kepada sesuatu yang kita anggap itu dapat menjauhkan diri kita dari rasa susah, takut, dan kegelisahan. Banyak orang yang berprinsip bahwa hartalah yang akan menjamin kita untuk bahagia bebas dari ketakutan. Tetapi pada hakikatnya kita pelajari dari Al-Quran bahwa harta itu akan sirna. Banyak orang yang bersandar pada jabatan, pun pula begitu jabatan juga akan pensiun. Banyak juga kita bersandar pada popularitas atau apapun yang ada, ternyata semuanya itu adalah fana semua. Maka digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim
bagaimana caranya kita hidup supaya terbebas dari rasa takut, khawatir, dan susah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan di dalam kitab suci Al-Quran cara kita hidup supaya terbebas dari rasa takut, kekhawatiran, dan kesusahan. Allah sebutkan misalnya di dalam surat Yunus ayat 62, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yazanun. Cara hidup yang bisa terbebas dari rasa takut dan susah adalah para aulia-aulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah betul-betul jamin akan terbebas dari rasa takut dan kesusahan. Begitupun Allah menggambarkan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 68, ya ibadi la khaufun alaikumul yama wala antum tahzanun. Wahai hambaku, pada hari ini tidak ada kekhawatiran dan ketakutan pada kalian. Wala antum tahzanun, dan kalian juga tidak akan pernah susah. Nah, buntut dari ayat ini sama, endingnya adalah alladzina amanu, yakni orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa serta orang-orang yang memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka supaya kita betul-betul dijamin oleh Allah dibebaskan dari rasa takut, susah, kegentiran hidup, kita tanyakan kepada guru kita bersama kriteria orang yang beriman, kriteria orang yang bertakwa, dan kriteria orang berislam ini. 3 kriteria ini yang akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terbebas dari rasa takut, kekhawatiran, dan penderitaan. Alangkah elok dan bagusnya kita bila kita mampu masuk kepada 3 kriteria ini. Oleh karenanya, insya Allah akan dipaparkan lebih jelas dan lebih luas sama guru kita bersama Ustadz Husain bin Hamid Al-Atas. Kepada beliau, waktu kami persilakan, falyatafaddal mashkuran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin, amma ba'd. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa, semoga Anda semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, curahan rahmatnya, bimbingan dan petunjuknya. Ustadz Alfan Sunardi yang menemani kita kebetulan datang didampingi oleh ibu. Begitu pula Ustadz Muhammad Krisna Ondi dan ananda kita yang sedang melakukan pelatihan, seluruh kru yang menemani kita, seluruh pejuang yang berjuang bersama-sama kita dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tetap di jalannya, setia dalam menyampaikan amanat Allah dan risalahnya, tidak mengada-adakan kebohongan atas nama Allah, tidak pula mengurangi amanat-amanat yang Allah amanatkan bagi kita semua. Pertama-tama saya menyapa para pendengar, para pemirsa, begitu pula ikhwan di studio. Salamullahi alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita pada hari ini, bagaimana kita melindungi diri kita dari ketakutan dan kesedihan. Kalau kita bertanya dari mana sebetulnya datangnya ketakutan dan kesedihan? Apakah
ketakutan dan kesedihan datang dari luar, apakah dari dalam diri kita? Kalau mereka mengatakan kesedihan, ketakutan datang dari luar, kita jumpai berapa banyak orang-orang yang menghadapi tantangan yang berat. Mereka ditinggalkan oleh kekasih mereka. Mereka juga kehilangan apa-apa yang mereka cintai. Tapi ternyata mereka tidak sama sekali mengalami ketakutan dan kesedihan. Mereka hadapi semua dengan senyum, dengan hati yang tenteram, ridha pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berapa banyak orang-orang yang hanya sedikit menghadapi cobaan, mengalami ketakutan. Sedikit kehilangan, dia bersedih, berduka, seolah-olah langit bumi harus turut bersedih bersama dirinya, padahal kehilangannya hanya merupakan hal yang kecil. Dia marah terhadap orang yang di sekelilingnya. Dia lampiaskan emosinya. Padahal cobaan yang dihadapi kecil dan sedikit. Oleh karena itu, kita betul-betul harus memahami bahwasannya kesedihan itu dalam hati kita. Lalu apa sebabnya? Ada sebabnya. Pada saat seseorang melakukan satu perbuatan atau mengucapkan ucapan yang tidak benar, yang bertentangan dengan nuraninya, maka akan menimbulkan kegelisahan dalam hati. Akan menimbulkan perasaan tidak nyaman, akan dihantui oleh ketakutan. Itu merupakan sebetulnya peringatan dari Allah supaya dia sadar bahwa yang dilakukan tidak benar. Takut dan sedih semacam ini sifatnya peringatan dan pendidikan. Tapi kalau dia abaikan, dia tidak pedulikan dan dia acuhkan, lama-kelamaan hatinya akan tertutup oleh kerak kejahatan dosa yang dilakukan, sampai akhirnya jiwanya terbalik. Walaupun fitrahnya tetap ada, tapi terselubung. Dia memandang perbuatan benar di mata dia, ya, salah, sedangkan yang salah di matanya benar. Nah, orang semacam ini, orang-orang yang benar-benar wal iyadzubillah masuk dalam kategori ulaikal ladzina taba Allahu ala qulubihim. Mereka lah orang-orang yang disegel hati mereka. Ulaikal ladzina taba Allahu ala qulubihim. Bisa seseorang disegel hatinya, sudah tidak lagi bisa merasakan perbuatan dosa, kejahatannya, bahkan sebaliknya dia merasa dirinya melakukan kebaikan, maka orang ini betul-betul keadaannya amat mengerikan dan menakutkan. Sakit merasa diri paling sehat, zalim merasa dirinya paling adil, sedang melakukan penghancuran tapi dia merasa dirinya sedang membangun. Ini banyak kita jumpai di tengah-tengah umat manusia. Oleh karena itu ketika Nabi kita ditanya oleh para sahabat mengenai apa? Mengenai kebajikan dan keburukan. Beliau memberikan jawaban yang amat indah. Al-birru matma'annat ilaihi nafsu. Kalau kamu ingin tahu kebajikan, kebaikan adalah apa-apa yang kamu lakukan, kamu ucapkan, hati kamu tenang, lapang dan tentram. Wala tastahi an yatali'a alaihin nas, dan kamu tidak malu kalau orang tahu perbuatan kamu. Tapi kebalikannya, wasyarru ma haka fi nafsik. Sedangkan yang buruk itu yang menimbulkan kegelisahan, keresahan dalam hatimu. Wa tastahi an yattali'a alaihin nas, kamu malu kalau orang lain melihat perbuatan tersebut. Jadi saat seseorang melakukan pelanggaran sesuai dengan apa derajat pelanggarannya, efeknya akan timbul dalam hati. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ini ungkapan yang amat indah dalam Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan seseorang beban di luar kemampuannya. Begitu orang tidak mampu, ya, Allah berikan keringanan. Idza dhaqal amru ittasa. Satu urusan kalau sempit, langsung Allah berikan jalan keluar. Fa inna ma'al usri yusra. Semua ibadah dalam Islam, ketentuan syariatnya disesuaikan dengan kemampuan manusia.
Setelah Allah menjelaskan bahwasannya semua kewajiban-kewajiban, perintah-perintah, dan apa yang dilarang oleh Allah disesuaikan dengan kemampuan manusia, Allah bilang, laha ma kasabat. Hak kembali kepada jiwa. Setiap jiwa akan merasakan rasa manisnya perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan. Jadi sebelum orang lain merasakan manis, dia yang pertama merasakan. Ada orang susah memohon bantuan, dia keluarkan dari simpannya untuk membantu orang tersebut. Sebelum itu orang senang, bahagia, hatinya yang memberi sudah bahagia luar biasa. Bukan hanya sebatas kehidupan dunia, tapi ini akan menjadi syafaat yang menghindarkan dirinya dari bahaya. Juga yang memuluskan jalannya dalam kebaikan, belum lagi di hari akhir nanti. Jadi laha, lam di sini milkiyah yang menjelaskan karunia dan kebaikan. Tapi sebaliknya wa alaiha maktasabat, perbuatan buruk yang dilakukan, ya, dia yang akan menanggung akibat dan konsekuensinya. Ini bicara mengenai jiwa. Oleh karena itu perbuatan buruk ini menimbulkan perasaan tidak nyaman, perasaan sedih, perasaan takut, perasaan bergelisah. Jabatan tinggi di atas, tapi hatinya tidak nyaman. Kekayaannya melimpah ruah, hatinya tidak nyaman. Sedangkan yang tinggal dalam gubuk, tanpa pengawalan, tanpa penjagaan, bahkan di tengah-tengah rimba, di tengah-tengah sawah, ladang, tidur dengan nyenyak dan aman. Sedangkan yang dikelilingi oleh pengawalan, hidupnya dalam ketakutan. Ada seorang kepala negara, pengawalannya luar biasa dahsyat dan kuatnya. Kalau dia berjalan dari rumah menuju ke istananya, ya, kebetulan cukup jauh, itu sepanjang jalan pagar betis penjaga dan keamanan. Begitu juga pada saat dia pulang. Ketakutan yang luar biasa. Di rumah sedang tidur, kalau dengar suara klotek, dia beranggapan seolah ada musuh menyelinap, mau membunuh diri. Sedangkan orang ya, yang sederhana di bawah, dia bekerja, makan dari hasil pekerjaan yang menghidupkan keluarganya, dia tidur dengan nyenyak, lebih nyenyak dari mereka-mereka yang berada di atas kasur-kasur yang empuk dan kamar yang mewah. Mereka tidur beralaskan bumi, beratapkan langit, mendengarkan semilir daun yang tertiup oleh angin, gemericik-gemericik air. Seperti kita pada masa dulu, ya. Saya ingat betul-betul dulu pembantu rumah tangga mencuci di pinggir kali, di atas batu-batu di daerah Bogor dulu. Kita tidur di atas apa? Batu yang flat. Ya. Kan ada batu di pinggir kali yang kadang-kadang buat sholat. Flat, orang sholat di pinggir kali. Kita rebahan di situ sambil nungguin pembantu yang apa? Yang sedang mencuci. Kita jalan dari rumah kita turun ke pinggir kali. Kali Ciliwung pada saat itu yang cukup besar. Tapi bukan pada musim banjir, pada musim-musim biasa. Kita merasakan nikmat. Kemudian kita saksikan orang-orang sedang bermain di tepi kali Cisadane, berlari-larian dalam kehidupan yang sederhana, di mana pada saat itu dari sisi ekonomi kondisi keadaan kita biasa-biasa. Tapi kita bisa menikmati suasana yang begitu indah, bahkan kehangatan bermasyarakat. Masyarakat penuh kepedulian. Kalau lihat kita jauh dari rumah, diantar kita pulang ke rumah. Kalau kita main-main kotoran di pinggir jalan, dia bawa ke rumah kita. Diingatkan pada keluarga kita. Kalau ada yang meninggal, ada yang sakit, betul-betul ketulusan. Orang tidak bicara mengenai berapa yang kamu akan keluarkan untuk sholat jenazah. Berapa yang kamu akan keluarkan untuk kuburan. Semua dijadikan proyek saat ini. Bahkan kehangatan berkeluarga juga hilang. Karena orientasi materi. Nah, bagaimana kehidupan manusia tidak bergelisah? Apabila manusia digiring ke arah materialisme, dilupakan. Dari apa? Dari Tuhannya. Dilupakan dari nuraninya, padahal kebahagiaan, kesedihan di sini, bukan pada materi. Begitu manusia dipisahkan dari nuraninya, dipisahkan dari Tuhannya, diarahkan menuju kehidupan materi, maka dia akan merasakan ketakutan. Ketakutan akan kehilangan, kesedihan akan perpisahan. Tapi yang beriman sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hadid,
ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Tidak ada musibah yang datang dari luar, baik itu bencana yang terjadi di bumi atau terjadi pada diri kalian, kecuali semua telah kami catat dalam kitab kami sebelum bahkan kami ciptakan manusia. Jadi semua ujian yang akan dihadapi manusia, dari kesempitan, kelapangan, kesehatan, penyakit, dan lain-lainnya, semua telah dituliskan Allah. Dia melintang di hadapan kita yang harus kita lalui. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi semua ini? Pada saat senang maupun susah. Inna dzalika 'alallahi yasir. Untuk mempersiapkan ujian ini, bagi manusia mudah bagi Allah. Lalu Allah terangkan, kenapa Allah jelaskan hal ini? Likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Agar kalian tidak bersedih, berduka atas sesuatu yang luput dari kalian, karena perginya kepada Allah. Kalau dia sabar, dia akan menerima ganjaran tanpa hisab. Wala tafrahu bima atakum. Kalian juga enggak bangga diri, enggak sombong, enggak beriforia dengan sesuatu kebaikan yang datang pada kalian. Ini merupakan ujian dari Allah. Jadi, baik pada saat sempit maupun lapang, susah maupun senang, ataupun sakit maupun sehat, dia tidak pernah sama sekali berubah. Tetap hatinya ditambatkan di sisi Allah. Dia terima cobaan datang dari Allah. Dia juga syukuri nikmat yang datang dari Allah, berbagi terhadap sesamanya. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah paling tidak suka setiap orang yang congkak lagi bangga diri. Nah, orang yang jiwanya seperti ini, yang tidak labil, ya, di saat menghadapi ancaman-ancaman, dia berlindung pada Allah. Seandainya dia katakan menjadi korban, dia binasa, dia mati dalam keadaan syahid. Sedangkan banyak orang mendambakan untuk mati dalam keadaan syahid. Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan meninggalkan dunia bukan sebagai pengkhianat, bukan sebagai koruptor, bukan sebagai seorang yang berbuat aniaya kepada sesama, bukan orang yang mengorbankan bangsa dan negara, tapi dia meninggal dunia dalam keadaan yang betul-betul apa? Selaras dengan nuraninya, tidak berkhianat kepada Allah, kepada Rasulnya, maupun terhadap orang-orang yang beriman, bangsa dan tanah air. Apa yang membuat dia takut? Apa yang membuat dia bersedih? Yang membuat dia bersedih dan takut kecintaan kepada dunia dan lupa pada Allah. Hingga Allah mengatakan, wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Jangan kalian termasuk dari orang yang lupa kepada Allah. Akhirnya begitu mereka lupa pada Allah, Allah membuat dia lupa diri. Dia tidak tahu lagi tujuannya. Dia berjalan dalam hidup ini terombang-ambing dalam ketakutan, kesedihan dan kebingungan. Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa pada Allah. Akhirnya Allah juga lupakan mereka. Kalau Allah lupakan mereka, siapa yang bisa menggantikan Allah? Tapi kalau kita katakan dilupakan oleh makhluk, diancam oleh makhluk, kita bersandar berpegang pada Allah, siapa yang kuasa mengancam orang yang dilindungi Allah? Oleh karena itu dalam suratul Baqarah Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah yang akan turun tangan menjadi pelindung, pembela, ya, pengayom orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah akan keluarkan mereka dari dalam zulumat, bukan hanya satu kegelapan, zulumat. Zulumat ini menggambarkan semua kegelapan hidup. Deritanya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bebaskan dari hamba-hambanya yang beriman. Kemana dibawa oleh Allah? Ila nur, kehidupan yang terang benderang. Nur dalam bahasa Arab beda dengan nar. Nar memberikan penerangan tapi berisikan panas. Tapi kalau nur memberikan penerangan tanpa ada rasa panas sedikit pun. Allah keluarkan mereka dari dalam kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang, damai, sentosa, aman, penuh harap. Itu merupakan keadaan orang yang beriman. Tapi sebaliknya, walladzina kafaru, adapun orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang hanyut bersama kehidupan dunia ini, auliya'uhumut taghut. Wali-wali mereka apa? Taghut. Mereka jadikan makhluk-makhluk yang lemah sebagai berhala-berhala yang mereka sembah.
terkadang berlindung kepada si A, terkadang berlindung kepada si A, terkadang datang kepada yang lain. Tapi kalau kita berlindung pada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan cukupi semua yang kita inginkan, lindungi dari segala yang kita takuti. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, Allah akan mencukupi semua yang dibutuhkan. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersembunyi dalam gua, hijrah meninggalkan kota suci Mekah menuju Madinah, di tengah jalan mereka singgah dalam sebuah gua. Orang-orang kafir musyrik mengejar mereka sampai tiba di depan gua. Lalu Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lau anna ahadahum ra'a, lau anna ahadahum ra'a ila apa? Ila qadamaihi la ra'ana. Kalau salah seorang dari mereka nunduk melihat ke bawah, pasti akan melihat kita. Dijawab oleh Rasulullah, ara'aita ya Abu Bakrin birajulain tsalithuhum Allah. Gimana pendapat kamu wahai Abu Bakar? Dua orang laki-laki, yang ketiga adalah Allah. Apakah ada yang bisa membahayakan mereka? Kalau Allah besar di hati kita, lebih besar dari makhluk, lebih besar dari segala apa yang kita takuti, kita akan merasa aman. Tapi di saat kita melihat makhluk lebih besar dari Allah, lebih kuasa, lebih menjanjikan, maka pada saat itu kita akan menjadi budak. Walaupun nampak merdeka, tapi kita akan menjadi budak yang kehilangan kemerdekaan kita. Kita akhirnya wal'iyadzubillah diajak untuk tunduk dan menyembah kepada berhala-berhala yang lemah, yang tak kuasa melindungi kita, ataupun mengabulkan hajat dan keinginan kita. Oleh karena itu orang yang beriman hanya akan bertawakal kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Di saat dia sakit, dia ucapkan doa seperti yang Ibrahim katakan, fa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan aku. Kalau kita berobat ke dokter, itu hanya upaya berobat, tapi yang menyembuhkan Allah. Jangan dokter. Dokter tidak punya kekuasaan, jangankan menyembuhkan kita, melindungi dirinya dari penyakit dia tidak mampu. Jadi kita datang berobat, usaha dan sebab, tapi bukan sebab yang menyembuhkan kita, Allah yang menyembuhkan. Begitu juga pada saat kita bekerja, bukan majikan yang memberikan kita rezeki, Allah, sedangkan kita bekerja sebagai sebab. Tanpa ada manfaat yang kita berikan buat majikan, mana mungkin majikan akan memberikan gaji buat kita? Betul enggak? Seandainya katakan dia tolong kita, itu semua merupakan rahmat karunia dari Allah. Dia hanya sebagai penyalur, sama-sama butuh dengan kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita semua dalam surat Yunus tadi ayat 62, seperti yang Ustaz Alfan bacakan. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak akan mengalami ketakutan dan mengalami kesedihan. Siapa yang dimaksudkan dengan awliya Allah? Yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, kalau kita kupas kata wali di sini, yang diambil dari kata walayali, yang menunjukkan kedekatan di antara dua hal tanpa pemisah di antara keduanya. Di saat seorang mendekatkan dirinya, merapatkan dirinya kepada Allah, dia bersandar penuh kepada Allah, mempercayakan hidupnya, maka Allah juga akan perlakukan sama. Begitu dia menjadikan Allah sebagai walinya, maka Allah akan mengangkat dia sebagai walinya. Dari Allah perlindungan, rahmat, karunia, dari kita kepercayaan yang kita persembahkan seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan perlakukan kita tergantung bagaimana kita memperlakukan Allah. Kalau kita percayakan hidup kita kepada Allah, kita bersandar padanya, mengikuti bimbingan dan petunjuknya,
langsung Allah akan masukkan kita ke dalam apa? Ke dalam wilayahnya menjadi walinya. Ini yang amat indah. Tapi kita ingin diangkat sebagai wali Allah, tapi yang kita sembah berhala-berhala. Yang kita inginkan dunia. Kita tidak percayakan hidup kita kepada Allah dengan mengikuti petunjuknya. Kalau seandainya Anda melakukan sebuah ini, tidak taat kepada Allah, tidak mengikuti petunjuknya, tidak yakin dengan janji Allah, bahkan Anda bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Anda katakan mendapatkan seolah-olah kekuatan, kesaktian seperti yang terlintas dalam benak sebagian orang, ketahuilah bahwa apa yang Anda dapatkan bukan karamat dari Allah, tapi yang Anda dapatkan uluran dari Allah. Dan Anda bukan lagi menjadi wali Allah, tapi Anda menempatkan diri Anda sebagai wali syaitan. Orang-orang yang bekerja sama dengan syaitan. Karena karamat yang Allah berikan kepada aulianya adalah buah dari apa? Pengabdian dia, ketaatan dia, kepasrahan dan ketundukan dia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disebabkan karena kita salah memahami kata wali, kita jumpai di negeri kita ini orang sakit dipandang sebagai apa? Waliullah. Orang mengaco, dia bilang waliullah. Ini aneh luar biasa. Orang yang tidak waras, orang yang aneh, yang tidak sama sekali mengikuti petunjuk Allah, mereka bilang katanya ini waliullah atau orang-orang yang majdzub. Ini semua adalah sikap yang akan menjerumuskan orang ke dalam kesesatan. Jadi wali-wali Allah sebagaimana yang Allah terangkan, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka Allah sediakan kabar gembira dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Bagaimana dia akan takut? La tabdila li kalimatillah. Tidak akan ada perubahan bagi kalimat Allah. Kalau sudah tetapkan, putuskan, nggak ada yang bisa meralat, nggak mengubah. Jadi jangan dianggap seolah-olah apa? Seolah-olah selain dari Allah kuasa untuk mengubah meralat. Ya Allah, jangan kamu jadikan dia sebagai walimu ya Allah, karena dia tidak berbuat baik kepada kami. Semua dikembalikan kepada kebijaksanaan Allah. Walaupun anak Nabi, cucu Nabi, tidak memenuhi syarat, dia tidak akan menerima sama sekali janji Allah. Tapi walaupun dari latar belakang biasa, bahkan ayah ibunya kafir, kalau dia taat, dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman pada janji-janjinya, menghormati maqam kebesaran dan keagungan Allah, maka dia masuk dalam kategori aulia Allah. Ini kemuliaan yang luar biasa. Jadi waliullah ini bukan orang-orang yang dikenal bisa meramal hari depan, sakti mandraguna, atau mengubah batu menjadi mutiara, ya, atau bisa mempengaruhi hati orang supaya jatuh cinta sama seseorang. Ini semua waliyadzubillah min amali syaitan, dari perbuatan-perbuatan syaitan, bukan merupakan bahagian dari amal-amal saleh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk kita kerjakan. Amal-amal saleh akan kembali manfaatnya kepada pelakunya, kepada orang di sekeliling kita, akan mengingatkan manusia semua untuk kembali kepada Allah. Oleh karena itu, di saat seorang berbuat kebaikan, yang menerima ingatkan untuk bersyukur pada Allah. Bukan mengucapkan terima kasih, tapi ingatkan bahwa ini dari Allah, sedangkan dia hanya merupakan media dan perantara. Katakan alhamdulillah. Menerima satu nikmat atau hal yang mengagumkan kita, katakan Masya Allah. Lalu kalau kita menjumpai hal-hal yang dipersekutukan dengan Allah atau makhluk yang dibesarkan, katakan Subhanallah. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kalau Allah menjadi sebutan ingatan di hati kita, Allah akan selalu mengingat kita. Fadkuruni. Kalau karomah itu apa? Karomah itu kemuliaan. Kemuliaan. Itu bersumber dari ketaatan. Keimanan, ketaatan seorang dan ketakwaannya. Bila hatinya ditambatkan di sisi Allah Ta'ala, penuh kepercayaan padanya, insya Allah doanya dikabulkan. Dan orang-orang seperti ini, ya, orang-orang yang kalau kita lihat wajahnya mengingatkan kita pada Allah. Kata-katanya juga kata-kata yang memberikan kabar gembira dan juga peringatan dalam waktu yang sama. Bukan orang-orang yang kalau kita lihat wajahnya, kita digiring menuju dunia.
diajak untuk berlomba, bersaing, atau mengagumi makhluk-makhluk yang lemah. Tapi orang yang saleh, yang beriman, yang mendapatkan karamah dari Allah, melihat wajahnya, membuat kita teringat pada Allah. Membuat kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, bila Anda ingin aman, bebas dari ketakutan, kesedihan, tambatkan hidup Anda, hati Anda di sisi Allah. Orang yang menambatkan hidupnya kepada Allah tidak akan pernah merasa khawatir dan takut. Seperti ucapan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib yang sering saya ulang dalam ceramah-ceramah. Beliau mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Man i'tamada ala aqlihi dhal." Orang kalau bergantung pada akalnya, dia akan sesat. Berapa jangkauan akalnya? Tantangan begitu besar. Wa man i'tamada ala malihi qal. Yang bersandar bergantung pada hartanya, bagaimanapun kaya, hidupnya selalu mengeluhkan kemiskinan dan kekurangan. Wa man i'tamada ala jahihi dzal. Orang kalau bergantung pada kedudukannya, walaupun tinggi dia akan hina. Orang-orang yang membanggakan kedudukan dan jabatannya, merasa diri mereka kuat, sebetulnya orang-orang yang lemah dan rapuh. Penuh ketakutan hidupnya. Tapi wa man i'tamada 'ala Allah, orang kalau bersandar pada Allah, fala dhalla wala qalla wala dha, enggak pernah sama sekali merasakan, tidak akan tersesat, tidak akan merasakan kekurangan, dan tidak akan mengalami kehinaan. Bagaimana Allah akan membiarkan hamba-hambanya yang bersandar mempercayakan hidup padanya terhina? Jadi kesedihan di sini. Begitu hati kita lengah dari Allah, maka dengan mudah kesedihan akan masuk ke dalam hati kita. Ketakutan juga di sini. Kalau kita bersandar pada Allah, bagaimanapun beratnya ancaman, kita akan merasa aman. Ya ibadi, la khaufun alaikum, wala antum tahzan. Wahai hamba-hambaku yang mengabdi kepadaku, kalian tidak perlu merasa apa? Takut. Atau tidak ada ketakutan bagi kalian, dan kalian tidak akan bersedih. Jadi sebetulnya membuat kita sering bersedih, sering mengalami kegelisahan, keresahan, ketakutan, pada saat hati kita berpaling dari Allah. Pada Allah katakan, fadhkuruni adzkurkum. Ingat aku, sebut aku akan selalu mengingat dan menyebut kalian. Washkuruli, syukuri nikmatku wala takfurun, dan jangan kalian ingkar. Kita sering menjumpai masyarakat dibakar oleh apa? Ceramah-ceramah yang menggebu-gebu, yang berapi-api. Orang tersebut kalau pada saat itu diminta untuk mati berkorban, mereka siap. Tapi begitu mereka kembali ke rumah masing-masing, api yang tadinya menyala-nyala dalam hatinya, karena tidak mendapatkan bahan bakar, padam langsung sedikit demi sedikit. Akhirnya dari orang yang tadinya siap berkorban, akan kembali dalam keadaan apa? Biasa. Di saat menghadapi ancaman, dia akan berubah menjadi orang-orang yang menciut. Ini namanya semangat yang dibakar oleh apa? Oleh kondisi dan keadaan tertentu. Tapi beda orang yang memiliki ma'rifah di hatinya. Yang memiliki ma'rifatullah. Yang bersandar kepada Allah. Tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa retorika yang berapi-api. Cukup dengan sentuhan diingatkan kepada Allah. Kemudian hatinya digedor betul-betul untuk menyadari kehidupan dunia ini singkat dan pendek, yang di sisi Allah akan lebih baik. Tanpa ada ceramah yang berapi-api, mereka dengan mudah akan menyambut seruan Allah seperti Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Ustaz, ada orang yang taat kepada Allah tapi dia sedih juga karena misalnya anak-anaknya tidak sholat. Itu gimana? Sedih juga Ustaz. Nah, betul. Padahal dia taat. Artinya kesedihan yang dirasakan sebetulnya kesedihan karena dia menginginkan anaknya untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kesedihan akan kehilangan seperti yang dirasakan oleh kebanyakan orang. Kesedihan ini mendorong dirinya untuk mendidik anak-anaknya mengingatkan kepada Allah. Karena kalau dia tidak memiliki perasaan seperti ini, dia akan abaikan anaknya. Betul tidak? Beda dengan kesedihan karena kehilangan sesuatu, kehilangan dunianya, atau ketakutan menghadapi hari depan. Ini betul-betul akan merusak kehidupannya. Tapi kalau orang tua mendoakan anaknya, bersedih karena anaknya belum taat pada Allah, itu hal yang wajar. Itu merupakan hal yang wajar. Ada pada orang-orang yang beriman. Kalau tidak ada,
maka dia tidak akan sama sekali apa? Peduli terhadap apa? Kekurangan-kekurangan yang ada pada keluarga maupun lingkungan. Jadi la ya ibadillah khaufun alaikum wala antum tahzanun, wahai hamba-hambaku. Kalian tidak akan mengalami ketakutan dan kalian tidak akan bersedih selagi kalian semua mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas Krisna sebagai contoh. Kita ini kalau sedang taat kepada Allah, bekerja di jalannya, tahu-tahu kita menghadapi ancaman kematian, hati kita nyaman enggak? Nanti pada saat kita ini taat pada Allah, hati kita juga ditambatkan di sisi Allah. Pada saat kita menghadapi ancaman kematian, hati kita tidak bergelisah. Tapi kalau kita banyak melakukan kejahatan, penyimpangan begitu, ada indikasi kematian mendekat, kita akan mengalami ketakutan, minta pada Allah, ya Allah, tangguhkan, saya siap untuk mengerjakan amal soleh. Betul tidak? Ketakutan datang dari apa? Dari perbuatannya. Sedangkan rasa aman muncul dari rahmat Allah karena kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Jadi kalau kita lihat, albirru tuma'ninah, kebaikan memberikan tenang, rasa tenang. Kemudian, wasyakku apa? Riba. Sedangkan, wasyarru riba, perbuatan buruk ini menimbulkan hati nggak nyaman sama sekali. Nah, saya banyak jumpai orang-orang tubuhnya biasa-biasa aja, tapi imannya, jiwanya luar biasa. Bahkan ada pada seorang wanita, bukan hanya pada pria. Wanita yang sering dijelekkan katanya tubuhnya diciptakan dari iga laki-laki yang bengkok. Dan wanita itu merupakan makhluk yang kurang. Ternyata kita jumpai mereka mempersembahkan anak-anak yang mereka cintai untuk mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di negeri kita dalam keadaan nyaman, santai tanpa ada ancaman. Tapi kalau saudara kita yang sedang di Gaza, itu ibu-ibu punya foto anak-anaknya dipajang di meja yang dipersembahkan untuk Allah. Kalau orang kita mungkin, ngapain kita punya anak kalau anak kita bakal menjadi korban. Kalau mereka tidak, mereka justru melahirkan anak, mereka didik untuk apa? Untuk berjuang di jalan Allah. Hingga di saat anak mereka meninggal dunia, mereka bukan bersedih karena meninggalnya mereka, mereka bersyukur karena Allah menerima persembahan mereka. Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kalau Anda ingin terbebas dari ketakutan, kesedihan, tambatkan hati Anda di sisi Allah. Jangan lakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nurani Anda. Anda boleh bersumpah, Anda boleh mempersaksikan bahkan seluruh umat manusia. Tapi Anda lebih tahu tentang perbuatan Anda. Apakah benar atau salah? Balil insan ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Manusia lebih tahu mengenai dirinya walaupun dia mengajukan alasan yang bermacam-macam. Dia tahu dirinya bohong atau jujur. Oleh karena itu jangan kita ingin menutup diri kita dari manusia, tapi tak mampu untuk menutup kesalahan kita dari nurani kita maupun dari mata Allah. Usahakan Anda betul-betul menjaga diri Anda, ucapan dan perbuatan Anda, agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang akan membawa ketakutan, kegelisahan dalam diri kita semua. Oleh karena itu Imam Ali mengatakan, dawa'uka fika wa ma tash'ur. Obatmu ada pada dirimu, wahai manusia. Karena kalau dokter berikan obat yang bermacam-macam, tapi dia masih melakukan perbuatan yang menambah penyakitnya, tidak akan ada kesembuhan. Wada'uka minka wa tastankiru. Penyakitmu bersumber dari kamu, tapi kamu ingkari. Ada penyakit yang ditimbulkan akibat makan yang tidak baik. Ada penyakit yang ditimbulkan akibat perbuatan dan perkataan yang tidak baik. Akhirnya membuat hati digelap. Akhirnya wal'iyadzubillah, dia condong hanya kepada yang buruk, tapi jauh dari kebaikan. Semua perbuatan manusia, seperti yang Ustaz Alfan tadi katakan, ada konsekuensi logisnya yang tidak bisa dielakkan. Satu pertanyaan Ustaz. Untuk memimpin sebuah negara ini, atau orang yang mendapatkan amanah dari Allah, supaya tugasnya itu selesai dan lolos, dibutuhkan ketenangan jiwanya.
Nah, bagaimana seseorang itu kalau jiwanya sendiri tidak tenang, mampu nggak dia untuk menjadi petugas yang lolos? Alangkah elok dan indah, misalkan dalam tatanan Indonesia ini, jika petugas-petugas yang mendapatkan amanah untuk mengelola negeri ini adalah orang yang betul-betul tenang jiwanya, yang tidak takut pada apapun. Selama manusia terobsesi pada jabatan, pada apapun aksesoris kehidupan dunia ini, itu akan mengkungkung dan menjajah dia sehingga tidak bebas dalam menjalankan tugasnya. Nah, bagaimana caranya, Ustaz? Supaya kita betul-betul menjadi jiwa-jiwa yang terlepas dari rasa ketakutan itu pada awalnya, karena kita akan mendapatkan amanah untuk memimpin, Ustaz. Setiap kita adalah pasti pemimpin. Karena ketenangan itu dibutuhkan untuk sebagai basic menerima amanah supaya kita lolos dari tugas itu, Ustaz. Seperti tadi yang kita sebutkan, bahwa jiwa manusia ini tergantung perbuatannya. Betul tidak? Apa yang dibuat dari kebaikan akan berpengaruh pada jiwanya. Apa yang dibuat dari keburukan juga akan menimbulkan efek negatif. Orang-orang yang tenang jiwanya, orang-orang yang selalu setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat hari akhir, menghormati bimbingan dan petunjuk Allah. Nah, pemimpin semacam ini dengan sendirinya harus diperjuangkan. Karena nggak mungkin seorang pemimpin naik sendiri tanpa ada yang memilihkan. Oleh karena itu kembali pada rakyat. Kalau rakyat moralnya rendah, maka yang akan diangkat pemimpin-pemimpin yang serendah mereka. Kalau rakyat moralnya tinggi, cinta pada kebenaran, keadilan, maka yang mereka akan pilih juga pemimpin yang adil dan benar. Nah, kita di negeri kita ini banyak para pendakwah hanya fokus untuk apa? Memperebutkan kekuasaan. Padahal walaupun penguasanya jujur, baik, adil, kalau tidak didukung oleh rakyatnya, nggak disambut, tidak akan berhasil. Contohnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ketika dia memimpin, kemudian rakyat bertanya sebahagiannya, kenapa engkau tidak secakap Abu Bakar sama Umar? Dijawab oleh Imam Ali, rakyatnya Abu Bakar sama Umar seperti saya. Sedangkan rakyat saya ini orang-orang yang betul-betul telah dibuat lupa, mabuk oleh kehidupan dunia dan gila kekuasaan. Bagaimana mungkin seorang pemimpin bisa memimpin kalau tidak ditaati? Oleh karena itu dia bilang, ya Allah gantikan aku dengan teman yang lebih baik dari mereka dan gantikan mereka dengan pemimpin yang lebih buruk dari aku. Ini Imam Ali yang dikenal keadilannya, tidak berdaya untuk mengubah masyarakatnya karena mereka apa? Orang-orang yang tidak menginginkan sama sekali hidayah dan petunjuk. Mereka sudah menikmati kebebasan setelah wafatnya Sayyidina Utsman, lalu ingin diajak kembali seperti pada masa Umar sama Abu Bakar, mereka nggak terima. Kan ada petugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membenari akhlak mereka, Ustadz. Yang disebut kita adalah mubalik atau ustadz atau ulama. Bagaimana peran mereka itu dalam moral bangsa negara yang seperti itu? Kalau kita bicara mengenai peran mubalik, kebanyakan mubalik kita tidak menyadari bahwa mereka itu seharusnya menyampaikan amanat Allah. Sebagaimana Nabi membaca Al-Quran, menjelaskan Al-Quran, mereka seharusnya membacakan Al-Quran, menjelaskannya kepada umat agar mereka faham apa yang Allah turunkan bagi mereka. Litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim, ini peran Rasul, sekarang peran para ulama. Tapi sayangnya ulama bukan menjelaskan Al-Quran, bukan mengajak kembali kepada Allah, tapi mengisi ceramah mereka dengan apa-apa yang sejalan dengan selera masyarakat, humor, dagelan, kebohongan, bahkan omongan-omongan kotor. Jadi kalau bicara mengenai ulama-ulama ini, sebelum rakyat yang awam ditanya, ulama-ulama kita ini bakal dipanggil oleh Allah, termasuk saya. Apa kamu sudah menyampaikan amanat Allah apa belum? Rakyat dipecah-pecah, diadu domba, diracuni oleh kebencian, permusuhan, yang seharusnya mereka dibimbing untuk menyerahkan loyalitas mereka sepenuhnya kepada Allah agar dapat bertemu bersatu seluruh anak bangsa, bahkan seluruh umat Islam dalam kalimat yang sama. Jadi Ustaz Alfan, untuk bisa mendapatkan pemimpin yang baik, dibutuhkan rahim masyarakat yang baik. Karena pemimpin lahir dari apa? Bukan ditunjuk dari atas. Kalau Nabi ditunjuk dari atas. Tapi kalau pemimpin ditunjuk oleh apa? Ditunjuk oleh manusia. Nah, kalau manusia memilih pemimpin yang bobrok, yang pembohong, yang berkhianat kepada bangsa negaranya, yang akan terjadi tengah-tengah masyarakatnya kerusakan. Tapi kalau rakyatnya yang sehat opininya, yang punya rasa keadilan, kebenaran, memilih pemimpin yang soleh, bahkan mereka siap berkorban kalau seandainya apa?
mereka memilih pemimpin yang adil, mereka diancam dan ditakut-takuti, mereka siap untuk mengorbankan diri mereka. Nah, di negeri kita Indonesia ini, ulama-ulama belum memberikan edukasi bagi masyarakat untuk betul-betul menanamkan wala mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepadanya, menghormati kitab suci yang Allah turunkan yang merupakan bahagian dari rukun iman agar menjadi pedoman hidup mereka. Oleh karena itu saya terang-terangan tidak tertarik untuk terlibat dengan mereka-mereka yang memperebutkan kekuasaan. Karena apa? Karena ulamanya sebagai alat, ulamanya sebagai jongos. Pada saat mereka perlu dipakai, selesai mereka tinggalkan. Seperti bola yang diperebutkan pada saat pertandingan, selesai pertandingan, bolanya dibuang ke dalam keranjang. Padahal pada saat pertandingan apa? Diperebutkan. Begitu juga ulama diperebutkan, ditarik sana sini pada saat mereka berkampanye. Begitu selesai, ulama hanya mendapatkan imbalan materi. Apakah didengar nasihatnya? Tidak akan didengar. Padahal peran ulama sebetulnya memberikan nasihat, bimbingan sesuai dengan apa yang Allah amanatkan kepada mereka. Saya pikir sampai di sini kajian kita. Perlu kita ingatkan kembali, bila Anda ingin hidup bahagia, jangan pernah Anda melukai nurani Anda. Jangan pernah Anda berbuat sesuatu yang bertentangan dengan nurani. Rasa takut terdapat dalam kalbu kita, bukan sesuatu yang datang dari luar. Yang dari luar hanya merupakan cobaan. Di saat kita berpegang pada Allah, menjadikan Allah sebagai wali kita, Allah akan lindungi kita. Para malaikat atas perintah Allah berkata, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami akan menjadi pelindung kalian dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian di sana apa saja yang kalian inginkan dan kalian minta. Oleh karena itu orang yang beriman sebetulnya mereka tuh mendambakan ingin cepat-cepat kembali kepada Allah. Yang penting mereka meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tapi yang mempertahankan dunia, berat meninggalkan dunia, orang yang harus terombang-ambing dalam kesedihan dan ketakutan. Jadi kita ingin mendidik umat kita untuk betul-betul menyerahkan wala mereka kepada Allah. Mereka juga mengagungkan Allah, menghormati kehormatannya, dan mengatakan sami'na wa ata'na. Walaupun tidak mendengarkan ceramah retorika yang menggebu-gebu, orang seperti ini orang yang siap untuk mempersembahkan yang termahal dalam hidup mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Husein, Ustaz Alfan. Mudah-mudahan kita selalu berpegang kepada Allah ya. Baik, kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Saya Muhammad Krisna, kemudian juga Andi Saputra, Chandra, dan juga Bunda Alfan hadir juga di sini. Juga Anis Mualim, Fahri, dan Yusuf Subangkit mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.